Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Nurcahyani dengan NIM A1A1240442. Di sini saya akan menjelaskan laporan kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang berjudul Dampak Ilustrasi Hilirisasi Nikel terhadap pertumbuhan ekonomi regional, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kesenjangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sentra produksi nikel nasional. Besarnya potensi sumber daya ini mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi, melarang ekspor biji nikel mentah, dan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Industri hilirisasi diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, manfaatnya masih diperdebatkan. Apakah nilai tambah ekonomi terdistribusi merata atau justru terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu sehingga memperbesar kesenjangan wilayah. 3 isu utama yang dikaji yaitu pertumbuhan ekonomi regional, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kesenjangan wilayah. Jawabannya yaitu pertumbuhan ekonomi regional. Bagaimana hilirisasi terdampak pada PDRB, investasi, dan aktivitas ekonomi daerah. Sedangkan penyerapan tenaga kerja lokal yaitu seberapa besar tenaga kerja lokal terserap serta apa syarat kendalanya. Ketiga, kesenjangan wilayah. Apakah manfaat ekonomi terdistribusi merata antar wilayah di Sulawesi Tenggara? Selanjutnya yaitu denelayanisasi dan fragmentasi transisi profesi. Hilirisasi nikel berperan sebagai economic pull factor. Warga yang sebelumnya pelaut beralih ke sektor industri dan pekerjaan pendukung karena pendapatan dinilai lebih menjanjikan. Kedua, transisi ini menggeser struktur ekonomi lokal dari basis perikanan pesisir menuju aktivitas yang berorientasi industri. Transformasi yang terfragmentasi yaitu transisi profesi tidak berlangsung merata. Banyak warga lokal kesulitan beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan teknis dan pendidikan formal industri, sehingga hanya memperoleh pekerjaan informasi pendapatan relatif rendah karena tidak diikuti peningkatan kapasitas SDM lokal. Dulu kebanyakan orang di sini cari ikan, jadi nelayan semua. Sekarang sudah ada mie tambang, sebagian yang kerja di tambang. Selanjutnya yaitu ada institusional eksklusi tenaga kerja lokal. Kehadiran industri pengolahan nikel menciptakan lapangan kerja baru, produksi, transportasi, keamanan, perdagangan, hingga jasa. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal tetap rendah. Warga setempat menghadapi rendahnya pendidikan, terbatasnya keterampilan teknis, dan minimnya pengalaman kerja industri modern, sehingga posisi teknis dan manajerial lebih banyak diisi pekerja dari luar daerah. Enklave ekonomi dan ketimpangan sosio-spasial. Aktivitas ekonomi modern tumbuh pesat di kawasan industri tertentu, namun keterkaitannya dengan perekonomian masyarakat sekitar relatif lemah, sebuah pola enklave ekonomi. Investasi hilirisasi terkonsentrasi pada wilayah penghasil nikel, sehingga pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat di sana dibanding daerah tanpa keterkaitan langsung pada rantai industri nikel. Pertumbuhan ekonomi, paradoks makro-mikro. Hilirisasi mendorong PDRB di tingkat agregat, tetapi manfaatnya rawan bocor keluar wilayah lokal. Tingkat makro yaitu PDRB dan penerimaan daerah meningkat melalui aktivitas pengolahan dan smelter. Multiplier efek mendorong sektor perdagangan, transportasi, jasa, dan konstruksi. Transformasi struktur ekonomi dari primer ke industri bernilai tambah lebih tinggi. Sedangkan tingkat makro yaitu ekonomi LKG sebagian besar
pendapatan mengalir di daerah asal pekerja dan pemilik modal dari luar. Manfaat ekonomi belum terdistribusi merata, hanya dinikmati kelompok dengan akses sektor tertentu. Pertumbuhan bersifat eksklusif, bertentangan dengan prinsip pembangunan inklusif. Defisit human, kapital, dan kesenjangan wilayah. Yang pertama, teori modal manusia atau human capital. Rendahnya pendidikan, keterampilan teknis, dan akses pelatihan vokasional menyebabkan masyarakat lokal kalah bersaing di pasar kerja industri modern. Peluang kerja lebih banyak dimanfaatkan tenaga kerja luar daerah. Efektivitas CSR masih terbatas. Program CSR cenderung bersifat bantuan jangka pendek, seperti penyiraman jalan berdebu, belum diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi dan keterampilan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Kesenjangan antara investasi fisik yang besar pada sektor industri dan investasi sosial yang relatif terbatas pada masyarakat sekitar menjadi akar dari ketimpangan sosiospasial yang terbentuk. Hilirisasi nikel atau pisau bermata dua. Industrialisasi hilirisasi nikel berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan membuka lapangan kerja baru di Sulawesi Tenggara. Namun pada tingkat mikro masih timbul ketimpangan distribusi manfaat, akses kerja lokal yang terbatas, serta dampak sosial dan lingkungan yang belum tertangani sepenuhnya. Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari indikator ekonomi agregat semata, tapi juga dari keadilan sosial, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.